akan menjelaskan materi tentang lingkaran dan bangun ruang. Sebelum kita masuk ke dalam materi lingkaran dan bangun ruang, lebih dahulu kita mengetahui materi prasyarat. Di antaranya operasi-operasi bilangan berat, bentuk-bentuk bangun ruang, bangun datar, dan lingkaran, unsur-unsur bangun ruang, bangun datar, dan lingkaran, serta sudut-sudut dalam trigonometri. Untuk materi yang pertama adalah bangun ruang. Di dalam materi bangun ruang, kita akan mempelajari kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. Di antaranya kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan garis terhadap garis, kedudukan garis terhadap bidang, dan kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Sebuah titik dapat terletak di sebuah garis atau di luar garis. Jika titik terdapat di sebuah garis, maka jaraknya 0. Dan jika titik terletak di luar garis, maka jaraknya dihitung tegak lurus terhadap garis tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Dari contoh gambar berikut ini, diketahui titik B terletak pada garis G. Titik B memiliki jarak terhadap garis G sejauh garis putus-putus B ke B aksen, di mana B aksen merupakan proyeksi tegak lurus titik B pada garis G. Yang kedua yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Sebuah titik dapat terletak di sebuah bidang atau di luar bidang. Jika titik terdapat di sebuah bidang, maka jarak titiknya 0. Dan jika titik terletak di luar bidang, maka jaraknya dihitung tegak lurus terhadap bidang tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Dari contoh gambar di samping, diketahui sebuah titik P terhadap bidang F. Titik P di luar bidang F, sehingga memiliki jarak terhadap bidang F sejauh garis tegak P ke P aksen, di mana P aksen merupakan proyeksi tegak lurus titik P pada bidang F. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu kedudukan garis terhadap garis. Dua buah garis dapat dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, berpotongan. Jika kedua garis bertemu di sebuah titik. Perhatikan contoh berikut ini. Dari contoh di samping, kita perhatikan garis G dan garis H berpotongan di titik A. Untuk yang kedua, berhimpit. Jika seluruh titik yang dilewati garis G juga dilewati garis H. Berikut contoh nomor 2. Dari gambar di samping, kita lihat garis G dan garis H berhimpit. Nah, untuk yang ketiga, sejajar. Jika kedua garis berada pada bidang yang sama dan tidak akan bertemu pada satu titik. Perhatikan contoh berikut. Dari gambar contoh di samping, kita lihat garis G dan garis H sejajar. Dan untuk yang keempat, bersilangan. Jika masing-masing garis berada pada bidang yang saling bersilangan tegak lurus. Nah, perhatikan gambar berikut. Dari contoh gambar di samping, kita lihat garis G dan garis H bersilangan. Untuk yang keempat, yakni kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Jika seluruh garis berada pada bidang, sehingga seluruh titik pada garis saling berhimpit dengan titik-titik pada bidang. Tidak ada jarak antara garis dan bidang. Perhatikan gambar berikut. Dari contoh gambar di samping, kita lihat garis G terletak pada bidang A. Untuk yang kedua, garis sejajar dengan bidang. Jika seluruh titik pada garis memiliki jarak yang sama terhadap bidang. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar di samping,
kita lihat garis A sejajar dengan bidang B. Yang ketiga, garis memotong pada bidang. Jika garis dan bidang saling tegak lurus, perhatikan gambar berikut. Dari contoh gambar di samping, garis H menembus atau memotong pada bidang Y. Yang kelima, yakni kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama, berhimpit. Jika seluruh titik yang ada di bidang alfa berada pada bidang beta. Perhatikan gambar berikut. Dari contoh gambar di samping, semua titik pada bidang alfa berada pada bidang beta. Yang kedua, sejajar. Jika seluruh titik pada kedua bidang berada pada jarak yang sama. Perhatikan gambar berikut. Dari contoh gambar di samping, jarak semua titik pada bidang alfa memiliki jarak yang sama dengan semua titik pada bidang beta. Yang ketiga, berpotongan. Jika kedua bidang bertemu di sebuah garis. Perhatikan gambar berikut. Dari contoh gambar di samping, bidang alfa bertemu dengan bidang beta pada sebuah garis. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu sudut pada bangun ruang. Sudut terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada satu titik. Dalam bangun ruang ada banyak titik yang dapat menjadi pertemuan sinar garis. Sudut pada bangun ruang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sudut antara dua garis. Yang kedua, sudut antara garis dan bidang. Yang ketiga, sudut antara dua garis. Nah, sebelum masuk ke materi sudut pada bangun ruang, perhatikan terlebih dahulu gambar samping. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui kriteria hubungan antara dua sudut. Kriteria yang pertama yaitu sudut-sudut yang sehadap. Dari gambar di samping dapat kita lihat sudut A1 dengan sudut B1, sudut A2 dengan sudut B2, sudut A3 dengan sudut B3, sudut A4 dengan sudut B4. Kriteria yang kedua yaitu sudut-sudut yang berseberangan. Dari gambar di samping dapat kita lihat sudut A2 dengan sudut B4, sudut A3 dengan sudut B1. Kriteria yang ketiga, sudut-sudut luar yang berseberangan. Dari gambar di samping dapat kita lihat sudut A1 dengan sudut B3, sudut A4 dengan sudut B2, dan kriteria yang keempat, sudut-sudut yang saling berpelurus. Dari gambar di samping kita lihat sudut A1 dengan sudut A2, sudut A3 dengan sudut B4, sudut B1 dengan sudut B2, sudut B3 dengan sudut B4. Kriteria yang kelima yaitu sudut-sudut dalam sepihak. Perhatikan gambar di samping, sudut A2 dengan sudut B1, sudut A3 dengan sudut B4. Kriteria yang keenam, sudut-sudut luar sepihak. Dari gambar di samping dapat kita lihat sudut A1 dengan sudut B2, sudut A4 dengan sudut B3. Dan kriteria yang terakhir yaitu sudut-sudut yang bertolak belakang. Dari gambar di samping dapat kita lihat sudut A4 dengan sudut A2, sudut A1 dengan sudut A3, sudut B1 dengan sudut B3, sudut B2 dengan sudut B3. Nah, dari kriteria sudut tersebut kita dapat mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang pertama, besar sudut-sudut yang sehadap itu adalah sama besar. Yang kedua, besar sudut-sudut dalam berseberangan adalah sama besar. Yang ketiga, besar sudut-sudut luar berseberangan adalah sama besar. Yang keempat, besar sudut-sudut dalam sepihak jika dijumlahkan besarnya 180 derajat. Yang kelima, besar sudut-sudut luar sepihak
jika dijumlahkan besarnya 180 derajat. Yang keenam, besar sudut-sudut yang bertolak belakang adalah sama besar. Dan yang terakhir, besar sudut-sudut yang berpelurus jika dijumlahkan besarnya 180 derajat. Nah, sekarang kita akan masuk pada sudut-sudut pada bangun ruang. Yang pertama, sudut antara dua garis. Sudut antara dua garis ini memiliki ciri. Yang pertama, sudut yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan dan saling tegak lurus disebut sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Jika dua garis tersebut berpotongan tidak saling tegak lurus, maka akan terbentuk dua sudut lancip saling bertolak belakang sehingga besar sudutnya sama besar. Ciri yang kedua, sudut antara dua garis jajar dan berhimpit adalah 0 derajat karena titik pada sebuah garis terletak pada garis lainnya dan tidak mempunyai titik potong. Ciri yang ketiga, sudut antara dua garis persilangan adalah sudut lancip dan siku-siku. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Sudut BHEF sama dengan alfa, maka sin alfa sama dengan. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan berikut, perhatikan terlebih dahulu gambarnya, lalu kita demonstrasikan terlebih dahulu. Yang pertama, karena garis EF dan HB bersilangan, kita cari garis yang sejajar dengan EF dan berpotongan dengan garis GB. Nah, kita misalkan garis itu adalah HG, sehingga membentuk sudut BHG. Yang ketiga, kita tarik garis G ke B dan A ke A akan membentuk sebuah persegi panjang. Persegi panjang itu adalah AAGB. Nah, dari situ kita dapat mencari sudut BHG. Nah, sin A sama dengan 12 akar 2 dibagi 12 akar 3 sama dengan 1/3 akar 6. Jadi nilai sin A sama dengan 1/3 akar 6. Nah, materi yang selanjutnya yaitu sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu sudut terbentuk oleh garis dan bidang. Jika garis itu sejajar atau terletak pada bidang, maka sudut dibentuk adalah 0 derajat. Yang kedua, sebuah garis yang memotong atau menembus bidang, maka terdapat ukuran sudut yang terbentuk antara garis dan bidang. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar berikut kita menemukan ciri-ciri sudut antara garis pada bidang. Garis G menembus bidang V di titik F. Pilih titik G yang berada pada garis G. Proyeksikan titik P dan Q pada bidang V. Hasil proyeksi adalah titik Q aksen, sehingga didapatkan sudut siku-siku pada titik Q aksen. Nah, besar sudut QP Q aksen disebut ukuran sudut antara garis G dan bidang V. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuknya 10 cm. Tentukan besar sudut antara garis AG dan bidang ABCD. Yang pertama, proyeksikan garis AG pada bidang ABCD dan hasil proyeksinya adalah AC. Yang kedua, sudut antara AG dan bidang ABCD adalah sudut GAC. Nah, setelah kita perhatikan gambar di samping, kita dapat melihat sebuah segitiga dengan sudut C, ACG di siku-siku C. CG sama dengan 10 cm dan AC sama dengan 10 akar 2 cm.
Perhatikan segitiga GAC adalah siku-siku DJ, maka tan A sama dengan CG per AC sama dengan 10 per 10 akar 2, hasilnya 1 per 2 akar 2. Jadi besar sudut antara garis AG dan bidang ABCD adalah setengah 1 per 2 akar 2. Nah, untuk materi yang terakhir adalah sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang memiliki ciri-ciri. Untuk ciri yang pertama, sudut yang terbentuk antara dua bidang jika bidang-bidang tersebut saling sejajar atau berhimpit, maka sudut yang dibentuk adalah 0 derajat. Ciri yang kedua, sudut yang terbentuk antara dua bidang yang berpotongan pada sebuah garis, maka dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping. Untuk langkah yang pertama, pilih sembarang titik yang berada pada bidang W. Kita ambil titik R, terus tarik garis tegak lurus melalui R sehingga kita peroleh R aksen. Langkah yang selanjutnya, tarik titik R aksen P sehingga tegak lurus pada garis AB. Yang keempat, hubungkan titik P dan titik R. Terus yang terakhir, sehingga kita peroleh segitiga RPR aksen yang siku-siku di R. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm, sudut alfa adalah terbentuk dari bidang EFGH dan BEG. Maka tentukan besar sudut tan alfa. Nah, perhatikan terlebih dahulu gambarnya. Terus untuk langkah-langkahnya, bidang EFGH diwakili oleh garis AF. Yang kedua, bidang BEG diwakili oleh garis BT, maka terbentuk sudut BTF siku-siku di F. Nah, BF sama dengan A, TF sama dengan setengah alfa akar 2 setengah A akar 2. Jadi tan A sama dengan BF per TF. A per setengah A akar 2 sama dengan 2 per akar 2. 2 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2. Jadi besar sudut tan alfa adalah akar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikram Doni. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya Muhammad Ibu Somad. Untuk materi yang pertama yaitu lingkaran. Materi lingkaran sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah persamaan lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini. Jika titik A dengan koordinat A, B adalah pusat lingkaran dan titik B dengan koordinat X, Y terletak pada lingkaran, maka jari-jari lingkaran R sama dengan jarak dari A ke B. Maka kita dapat mengetahui persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R adalah buka kurung X dikurangi A tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung Y dikurangi B tutup kurung pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, atau X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A besar kali X ditambah B besar dikali Y ditambah C besar sama dengan 0. Contoh, tentukan persamaan lingkaran jika diketahui pusatnya negatif 2,3 dan berjari-jari 5. Jawab. Rumusnya ya, karena rumusnya buka kurung X dikurangi A tutup kurung pangkat 2 ditambah Y dikurangi B pangkat 2 sama dengan R kuadrat, maka kita substitusikan yang diketahui. Maka menjadi buka kurung X dikurangi negatif 2 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung Y dikurangi 3 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Maka menjadi
buka kurung X plus 2 pangkat 2 ditambah Y dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Kita operasikan, maka menjadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 ditambah Y kuadrat dikurangi 6Y ditambah 9 sama dengan 25. Kita sederhanakan kembali, X kuadrat ditambah 4X ditambah Y kuadrat dikurangi 6Y ditambah 13 sama dengan 25. Karena bentuk persamaannya yang di ruas kanan itu harus 0, maka di ruas kanan dan ruas kiri kita harus kurangi 25. Maka menjadi X kuadrat ditambah 4X ditambah Y kuadrat dikurangi 6Y dikurangi 12 sama dengan 0. Maka persamaan lingkaran yang pusatnya negatif 2,3 dan berjari-jari 5 adalah X kuadrat plus 4X plus Y kuadrat min 6Y min 12 sama dengan 0. Untuk materi yang kedua dari lingkaran adalah menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Berdasarkan persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan berjari-jari R adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A besar dikali X ditambah B besar dikali Y ditambah C besar sama dengan 0. Maka untuk mencari pusat lingkaran kita bisa manfaatkan dari persamaan tersebut. Dikarenakan A besar sama dengan negatif 2 dikali A kecil, maka A kecil sama dengan negatif A besar dibagi 2. Dan selanjutnya karena B besar sama dengan negatif 2 dikali B kecil, maka B kecil sama dengan negatif B besar dibagi 2. Jadi untuk mencari pusat lingkaran, jika persamaannya berupa X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A besar dikali X ditambah B besar dikali Y ditambah C besar sama dengan 0 adalah kurung buka negatif A besar per 2, negatif B besar per 2. Nah, selanjutnya untuk mencari jari-jari lingkaran, kita juga bisa memanfaatkan dari persamaan tersebut. Dikarenakan dari rumus yang tadi, jika A sama dengan negatif A besar per 2 dan B sama dengan negatif B besar per 2 dan C besar itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat, maka untuk mencari R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C besar. Kita sederhanakan, R kuadrat sama dengan A besar kuadrat per 4 ditambah B besar kuadrat per 4 dikurangi C besar. Karena kita mencarinya R bukan R kuadrat, maka ruas kanan kita akarkan, maka menjadi R sama dengan akar A besar kuadrat per 4 ditambah B besar kuadrat per 4 dikurangi C besar. Jadi jari-jari lingkaran jika persamaannya berupa X kuadrat plus Y kuadrat ditambah A besar dikali X ditambah B besar dikali Y ditambah C besar sama dengan 0 adalah R sama dengan akar dari A kuadrat per 4 ditambah B besar kuadrat per 4 dikurangi C besar. Contoh, tentukan koordinat pusat dan jari-jari lingkaran apabila diketahui persamaan lingkarannya sebagai berikut. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 6Y dikurangi 15 sama dengan 0. Jawab, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 6Y dikurangi 15 sama dengan 0. Maka diperoleh A besar sama dengan negatif 2, B besar sama dengan negatif 6, C besar sama dengan negatif 15. Maka pusat lingkarannya adalah negatif dari negatif 2 per 2, negatif dari negatif 6 per 2. Maka pusat lingkarannya adalah 1,3. Untuk jari-jarinya, akar dari negatif 2 kuadrat per 4 ditambah negatif 6 kuadrat per 4 dikurangi negatif 15 sama dengan akar dari 4 per 4 ditambah 36 per 4 ditambah 15 sama dengan akar dari 1
ditambah 9 ditambah 15 sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Maka pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran dari lingkaran yang persamaan lingkarannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2x dikurangi 6y dikurangi 15 sama dengan 0 adalah 1,3 dan 5. Untuk materi selanjutnya dari lingkaran, yakni kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran yang persamaannya kurung buka x dikurangi a kurung tutup pangkat 2 ditambah y dikurangi b pangkat 2 sama dengan r kuadrat. Ada 3 ketentuan, yakni ketentuan yang pertama, titik P dengan koordinat x, y terletak di dalam lingkaran jika berlaku hasil persamaan lingkarannya lebih kecil dari r kuadrat. Nah, hasil persamaan lingkarannya kita bisa mencari dengan kurung buka x dikurangi a kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka y dikurangi b kurung tutup kuadrat. Nah, hasil dari persamaan tersebut itu lebih kecil dari r kuadrat. Untuk ketentuan yang kedua, yakni titik P dengan koordinat x, y terletak pada lingkaran jika berlaku kurung buka x dikurangi a kuadrat ditambah kurung buka y dikurangi b kurung tutup kuadrat sama dengan r kuadrat. Untuk ketentuan yang ketiga, titik P dengan koordinat x, y terletak di luar lingkaran jika berlaku kurung buka x dikurangi a kuadrat ditambah kurung buka y dikurangi b kuadrat lebih besar dari r kuadrat. Contoh, tentukan posisi titik B dengan koordinat 2,1 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x ditambah 8y sama dengan 0. Kita substitusikan koordinat 2,1 kepada persamaan lingkarannya, maka menjadi 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 6 dikali 2 ditambah 8 dikali 1, maka menjadi sama dengan 4 ditambah 1 dikurangi 12 ditambah 8 sama dengan 1. Karena r dari persamaannya adalah 0 dan hasil dari substitusi 2,1 adalah 1 dan 1 lebih besar dari 0, maka titik P dengan koordinat 2,1 terletak di luar lingkaran x kuadrat plus y kuadrat dikurangi 6x plus 8y sama dengan 0. Untuk materi selanjutnya dari lingkaran adalah kedudukan garis terhadap lingkaran. Jika persamaan garis G, persamaan garisnya Y sama dengan mx ditambah n, disubstitusikan ke persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah a besar dikali x ditambah b besar dikali y ditambah c besar sama dengan 0, maka diperoleh persamaan kurung buka 1 ditambah m kuadrat kurung tutup dikali x kuadrat ditambah kurung buka 2 dikali m dikali n ditambah a besar ditambah b besar dikali m kurung tutup dikali x ditambah kurung buka n kuadrat ditambah b besar dikali n ditambah c besar kurung tutup sama dengan 0. Maka dari persamaan tersebut kita bisa mencari determinan dengan cara D sama dengan kurung buka 2 dikali m dikali n ditambah a besar ditambah b besar dikali m kurung tutup pangkat 2 dikurangi 4 dikali kurung buka 1 ditambah m kuadrat kurung tutup dikali kurung buka n kuadrat ditambah b besar dikali m ditambah c besar. Dari hasil determinan, maka kita akan bisa mengetahui kemungkinan posisi garis terhadap suatu lingkaran, yaitu jika determinan lebih kecil dari 0, maka persamaan garis G persamaannya Y sama dengan mx ditambah n
terletak di luar lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus a besar kali x plus b besar kali y plus c besar sama dengan 0. Untuk posisi yang kedua, jika determinan sama dengan 0, maka persamaan garis terletak pada lingkaran. Untuk persamaan yang ketiga, jika determinan lebih besar dari 0, maka persamaan garis terletak di dalam lingkaran dan memotong di 2 titik. Untuk materi selanjutnya tentang persamaan garis singgung lingkaran. Yang pertama, persamaan garis singgung melalui suatu titik pada lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran yang melalui suatu titik pada lingkaran, yang persamaan lingkarannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat a besar x ditambah b besar y ditambah c besar adalah sama dengan x1x ditambah y1y ditambah a besar per 2 buka kurung x tambah x1 tutup kurung ditambah b besar per 2 buka kurung y ditambah y1 tutup kurung ditambah c besar sama dengan 0. Contohnya, tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik A buka kurung 2,1 pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2x ditambah 4y dikurangi 5 sama dengan 0. Jawab. A besar buka kurung 2,1 tutup kurung x1 sama dengan 2, y1 sama dengan 1, x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2x ditambah 4y dikurangi 5 sama dengan 0. A besar sama dengan min 2, b besar sama dengan 4, dan c besar sama dengan min 5. Persamaan garis singgung melalui titik A buka kurung 2,1 sama dengan x1x ditambah y1y ditambah a besar per 2 buka kurung x tambah x1 tutup kurung ditambah b besar per 2 buka kurung y tambah y1 tutup kurung ditambah c besar sama dengan 0. 2x plus y ditambah min 2 per 2 buka kurung x tambah 2 tutup kurung ditambah 4 per 2 buka kurung y tambah 1 tutup kurung min 5 sama dengan 0. 2x tambah y min 2 min x tambah 2 tambah 2y min 5 sama dengan 0. X tambah 3y min 5 sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui. Perhatikan gambar berikut. Lingkaran K dengan persamaan K sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah a dikali x tambah by ditambah c sama dengan 0. Dan persamaan garis G sama dengan y sama dengan mx ditambah n. Maka persamaan garis singgung lingkaran yang gradiennya diketahui adalah y ditambah b besar per 2 sama dengan m dikali x ditambah a besar per 2 tutup kurung plus minus r dikali 1 ditambah m kuadrat. Contoh, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran K sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2 dikali x min y ditambah 1 sama dengan 0 yang sejajar garis G sama dengan y sama dengan 2x ditambah n. Ambil sembarang garis L yang sejajar garis G dan memotong K, yaitu L sama dengan y sama dengan 2x plus n. Misalnya salah satu titik potong L dan K adalah A, maka diperoleh persamaan lingkarannya x a kuadrat ditambah y a kuadrat ditambah x a min y a ditambah 1 sama dengan 0. Dan persamaan garisnya y a sama dengan m dikali x a ditambah n.
Maka jadi X A kuadrat ditambah buka kurung 2XA ditambah N kuadrat plus 2 dikali XA min buka kurung 2XA ditambah N tutup kurung ditambah 1 sama dengan 0. Maka X A kuadrat ditambah 4XA kuadrat ditambah 4N dikali XA ditambah N kuadrat ditambah 2XA min 2XA min N tambah 1 sama dengan 0. Maka 5XA kuadrat ditambah 4N dikali XA ditambah N kuadrat min N tambah 1 sama dengan 0. Supaya garis L menyinggung lingkaran K, maka D pada persamaan bernilai 0. Jadi D sama dengan buka kurung 4N kuadrat tutup kurung dikurangi 4 kali 5 buka kurung N kuadrat min N tambah 1 tutup kurung sama dengan 0. Maka 16N kuadrat dikurangi 20N kuadrat ditambah 20N kurang 20 sama dengan 0. Maka min 4N kuadrat ditambah 20N dikurangi 20 sama dengan 0. Maka N kuadrat dikurangi N tambah 5 sama dengan 0. Maka N 5 plus minus akar 5 per 2. Jadi persamaan garis singgung pada K yang sejajar G adalah L1 sama dengan Y sama dengan 2X plus 5 plus akar 5 per 2 dan L2 sama dengan Y sama dengan 2X ditambah 5 min akar 5 per 2. Nah, sekian dulu penjelasan mengenai materi lingkaran dan balon ruang. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.